Shalom, selamat pagi sahabat Petra yang terkasih dalam Kristus. Sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Pada embun pagi hari ini, Sabtu 8 April 2023, kita bersama membuka hari dengan sapaan Sabda Tuhan bersama saya, Pendeta Murtini Yanusa, dari GKJ Jatimulyo dan LPP Sinode GKJ GKS Jateng. Adapun tema renungan hari ini adalah tempat pemakaman. Tema ini didasarkan pada bacaan Injil Matius pasal 27 ayat 57 sampai 66. Injil Matius pasal 27 ayat 57 sampai 66. Mari kita siapkan hati dengan merendahkan diri di hadapan Allah bersama kita berdoa. Tuhan Allah yang Maha Baik, terima kasih bahwa pada hari ini kami bersama-sama memasuki Sabtu Sunyi atau Sabtu Suci, di mana kami boleh menghayati akan keberadaanmu setelah mati di kayu salib dan berada dalam kerajaan maut. Terima kasih Tuhan untuk pengorbananmu bagi kami, untuk kasih sayangmu yang telah menyelamatkan kami dari dosa, untuk kemerdekaan yang boleh Tuhan nyatakan dalam hidup kami melalui penebusanmu di kayu salib. Di saat ini di Sabtu Sunyi atau Sabtu Suci ini ya Tuhan, kami ingin mengawali hari kami dengan mendengarkan firman-Mu. Tuhan kiranya berkenan berfirman kepada kami dan menolong kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami boleh memahami kehendak Tuhan dan dapat melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih untuk hari baru pemberian-Mu. Terima kasih untuk setiap kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk terus melanjutkan hidup ini, menerima panggilan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih untuk semuanya ya Tuhan. Berfirmanlah kepada kami, kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat Petra yang terkasih, mari kita membaca dan memperhatikan Injil Matius pasal 27, Injil Matius pasal 27, ayat 57 sampai dengan ayatnya yang ke-66. Saya akan membacakan dari terjemahan baru edisi yang kedua, yang baru saja di-launching beberapa waktu yang lalu, bulan Februari tahun 2023. Injil Matius pasal 27 ayat 57 sampai 66. Yesus dikuburkan. Menjelang malam datanglah seorang kaya, orang Arimatea yang bernama Yusuf, dan yang telah menjadi murid Yesus juga. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta jenazah Yesus. Pilatus memerintahkan untuk menyerahkan dia kepadanya. Yusuf pun mengambil jenazah itu, mengafaninya dengan kain linen yang putih bersih, lalu membaringkan dia di dalam kubur yang baru miliknya, yang dibuat di bukit batu. Sesudah menggulingkan sebuah batu besar ke pintu kubur itu, ia pun pergi. Maria Magdalena dan Maria yang lain tinggal di situ, duduk di depan kubur itu. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus, dan mereka berkata, "Tuan, kami ingat bahwa sewaktu hidup si penyesat itu berkata, 'Sesudah 3 hari aku akan bangkit.' Karena itu perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari ketiga. Jikalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia, lalu mengatakan kepada rakyat, 'Ia telah bangkit dari antara orang mati.' Penyesatan yang terakhir akan lebih buruk daripada yang pertama." Dan kata Pilatus kepada mereka, "Ini penjaga-penjaga bagimu, pergi dan jagalah kubur itu sebaik-baiknya." Pergilah mereka, dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu, mereka memeterai kubur itu dan menjaganya. Sahabat Petra yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita memasuki Sabtu Sunyi atau Sabtu Suci, di mana kita menghayati keberadaan Tuhan Yesus di dalam kubur di dunia orang mati. Saudara-saudara, kalau kita melihat tempat pemakaman atau kita berkunjung ke tempat pemakaman, apa yang saudara-saudara pikirkan atau rasakan?
Mungkin di antara saudara-saudara dalam tradisi gerejanya, ada yang di dalam Sabtu Sunyi atau Jumat Agung itu pergi untuk nyekar, untuk melakukan penghormatan terhadap tokoh-tokoh gereja setempat, gereja Bapak Ibu Saudara, dan di sana mengenang pelayanan dari orang-orang yang telah meninggalkan kita semua. Nah, saudara-saudara, kembali pada pertanyaan saya tadi. Ketika kita di tempat pemakaman, apa yang kita pikirkan dan kita rasakan? Kadang-kadang kita berpikir tentang orang yang sangat kita kasihi, yang telah meninggalkan kita. Bapak saya meninggal pada tahun 2003. Dan saya kalau pulang ke Purwodadi selalu mengunjungi bapak saya di makam. Saudara-saudara, ketika datang ke makam, maka yang pertama kali saya rasakan adalah saya berjumpa dengan bapak saya. Saya berdialog dengan bapak saya. Meskipun saya tahu bahwa secara fisik pasti bapak saya sudah hancur gitu ya. Tapi secara roh, ia bersama dengan Tuhan. Dan ia ada di mana-mana. Ia bisa berdialog dengan saya. Tetapi tempat pemakaman menjadi tanda bahwa bapak saya pernah dimakamkan di situ. Meskipun tanpa tempat pemakaman, tentu saya bisa berdialog dengan bapak saya. Karena saya meyakini bahwa ada persekutuan antara kita dengan orang yang mati. Seperti yang kita yakini melalui pengakuan iman rasuli. Saudara, tapi meskipun demikian, setiap saat saya dan mungkin juga saudara-saudara mengunjungi tempat pemakaman dari orang-orang yang telah meninggalkan kita. Dan satu hal yang muncul dalam benak kita, seringkali kisah hidup kita, kasih sayang yang kita boleh rasakan dari orang yang telah meninggalkan kita, juga mungkin ucapan-ucapan terima kasih, bercerita tentang apa yang kita alami saat ini. Ada banyak yang terjadi dalam hidup kita. Saudara-saudara, tempat pemakaman menjadi tempat kita untuk mengenang sebuah kisah yang indah, sebuah cinta kasih, dan juga tempat untuk kita berdialog. Kalau di Sabtu Sunyi atau Sabtu Suci ini, kita bersama-sama mengenang Yesus yang ada di dalam kubur, maka kita diajak untuk mengingat Tuhan Yesus yang sangat baik. Tuhan Yesus dalam kisah-kisah pelayanannya di dunia yang luar biasa, yang memiliki kasih tanpa batas, yang memiliki kasih tak bersyarat. Ia yang mencintai kita sampai mau mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Ketika kita melihat tempat pemakaman Yesus, kita mengingat akan Yesus yang sangat mengasihi kita. Saudara-saudara, saat ini, jikalau di antara saudara ada yang merasa sendirian, ada yang merasa tidak dikasihi, ada yang merasa tidak dipedulikan, ada yang merasa mungkin jauh dari siapapun, mari di Sabtu Sunyi atau Sabtu Suci ini, kita melihat kubur Yesus, di mana di sana ada Yesus yang terbaring secara fisik. Dan kita tahu bahwa Yesus mengasihi kita. Ia selalu ada bersama kita. Saudara-saudara, sahabat Petra yang terkasih, di tempat pemakaman, kita juga mengingat bahwa orang yang terbaring itu hanya fisiknya, tapi rohnya tidak lagi di sana. Ketika kita berada di tempat pemakaman, kita sadar betul bahwa roh orang yang meninggal yang fisiknya dikubur di tempat pemakaman itu, roh orang itu bersama dengan Tuhan. Dan melalui pengakuan iman rasuli, kita diingatkan bahwa roh Tuhan Yesus yang jenazahnya, tubuhnya ditaruh di kubur, dipelihara, dirawat
dibalsemi, dipersiapkan oleh Yusuf Arimatea. Yesus yang terbaring itu, rohnya bersama-sama dengan orang-orang yang telah mati, ia berada dalam kerajaan maut. Saudara-saudara, itu menunjukkan bahwa Tuhan kita luar biasa. Ia tidak hanya berasal dari surga, tempat kita akan ke sana, tujuan hidup kita, karena ia adalah firman yang menjadi manusia, firman Allah yang menjadi manusia, tetapi ia juga telah hidup, merasakan apa yang kita manusia rasakan. Suka duka, sedih susah, penderitaan, kesusahan, gumul juang, sukacita kegembiraan yang dialami manusia. Tuhan Yesus mengalami semuanya, sehingga ia bisa berempati kepada kita. Ia bisa merasakan apa yang kita rasakan. Dan tidak berhenti di situ saja. Ia turun ke dalam dunia orang mati. Turun ke dalam kerajaan maut. Dan di sana ia tahu persis seperti apa itu kerajaan maut. Ia merasakan apa yang orang-orang rasakan. Orang-orang yang sudah meninggal rasakan. Saudara-saudara, saat ini kita diajak untuk melihat tempat pemakaman Tuhan Yesus yang menyatakan kepada kita bahwa ia tahu semuanya. Ia tidak hanya tahu surga, tetapi ia tahu dunia orang mati, dan ia tahu dunia di mana kita hidup. Karena itu saat ini kita mesti mengucap syukur karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Dan kalau hari ini Sabtu Sunyi atau Sabtu Suci, kita mengenang Yesus yang terbaring dalam keheningan. Ia turun dalam kerajaan maut. Ia mengabarkan Injil, ia mengabarkan sukacita kepada orang-orang yang ada dalam kerajaan maut. Dan ia bangkit esok hari, di hari raya Paskah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, yang menjadi pertanyaan adalah, apa yang harus kita lakukan dalam hidup kita? Berhadapan dengan kematian, berhadapan dengan tempat pemakaman itu. Saudara-saudara, ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib, paling tidak kita melihat 3 hal yang menjadi reaksi dari orang-orang pada saat itu. Yang pertama adalah Yusuf dari Arimatea. Ia adalah salah satu anggota Sanhedrin, pemuka agama pada saat itu. Tetapi ia menjadi murid Tuhan. Ia percaya kepada Tuhan. Dan ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib, dikatakan dalam firman Tuhan, menjelang malam datanglah seorang kaya, orang Arimatea yang bernama Yusuf yang telah menjadi murid Yesus juga. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta jenazah Yesus. Pilatus memerintahkan untuk menyerahkan dia kepadanya. Yusuf pun mengambil jenazah itu, mengafaninya dengan kain linen yang putih bersih, lalu membaringkan dia di dalam kubur yang baru miliknya, yang dibuat di bukit batu. Sesudah menggulingkan sebuah batu besar ke pintu kubur itu, ia pun pergi. Saudara-saudara, Yusuf Arimatea menyatakan cintanya melalui bagaimana ia berani untuk meminta kepada Pilatus, kemudian merawat jenazah Tuhan Yesus dan memakamkan di kuburan miliknya yang masih baru. Tanda cinta ia nyatakan kepada Tuhan Yesus yang ia percayai sebagai Tuhan dan Guru. Sahabat Petra yang terkasih, saya yakin Yusuf Arimatea juga berduka cita karena kematian Yesus
Sesuatu yang mungkin juga mengguncangkan hatinya. Karena dia tidak menduga bahwa Yesus yang adalah guru dan Tuhan yang luar biasa itu, yang melakukan banyak mujizat, yang mengajar dengan luar biasa itu, mati dengan cara yang hina, yaitu mati di kayu salib. Saya yakin dia adalah orang yang juga terguncang, merasa sangat sedih. Tetapi ia bisa mengendalikan semuanya itu. Ia dengan penuh keberanian menghadap Pilatus dan meminta jenazah Tuhan Yesus dan merawatnya, serta memberikan tempat pemakaman terbaik, bahkan kain linen yang putih bersih yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Saudara, melalui peristiwa ini kita diingatkan betapa di dalam duka cita yang kita alami, kita diajak untuk dapat mengendalikan hati kita, untuk tetap berpikir jernih, untuk tetap punya keberanian untuk melakukan apa yang seharusnya. Tidak ada yang berani pada saat itu untuk meminta kepada Pilatus. Tapi seorang Yusuf dari Arimatea, seorang yang kaya, berani meminta kepada Pilatus. Ia tidak peduli terhadap konsekuensi dibenci oleh para pemuka agama pada saat itu. Dia tidak peduli semuanya itu. Dia mengambil risiko untuk meminta jenazah Yesus. Dan itu berarti menunjukkan bahwa dia adalah pengikut Yesus. Dan sekali lagi, dia berani menunjukkan itu. Saudara-saudara, Yusuf Arimatea telah membuktikan cintanya dengan mengambil resiko yang tidak mudah dalam kehidupannya. Karena dia yakin dan percaya Yesus yang adalah Tuhan dan gurunya, itulah yang harus ia utamakan. Reaksi yang kedua, saudara-saudara, sahabat Petra yang terkasih, adalah reaksi dari Maria Magdalena dan Maria yang lain. Maria Magdalena dan Maria yang lain menemani Yusuf dari Arimatea, membantu Yusuf dari Arimatea untuk merawat jenazah Tuhan Yesus. Pada saat itu ada wangi-wangian, mur dan sebagainya yang kemudian dipakai untuk merawat jenazah. Dan para perempuan ini membantu Yusuf dari Arimatea. Dan setelah Yusuf dari Arimatea menggulingkan sebuah batu besar di pintu kubur itu dan pergi, para perempuan itu masih duduk di sana di depan kubur. Saudara-saudara, kita melihat bagaimana para perempuan itu di tengah-tengah duka cita mereka. Mereka nggak tahu apa yang harus mereka lakukan. Mereka sudah membantu Yusuf Arimatea untuk mengafani, untuk merawat jenazah Yesus dengan sangat baik. Dan mereka tetap duduk di situ. Karena duka cita yang mendalam, sesuatu yang tidak pernah mereka pikirkan, sesuatu yang tidak pernah mereka bayangkan terjadi. Kata orang Jawa, mungkin lalu telak-telak dalam keadaan sedih, dalam keadaan yang sangat berduka cita. Tidak ada kata yang terucap, hanya kesedihan, hanya ingatan kepada Yesus yang luar biasa, yang pernah hidup bersama dengan mereka. Di tempat pemakaman milik Yusuf Arimatea itu, para perempuan merenung, mengingat, bersedih, berduka atas kematian Yesus Kristus. Saudara-saudara, mungkin di antara kita ada yang seperti Maria Magdalena dan Maria yang lain. Enggak masalah, saudara-saudara. Saya tidak hendak mengatakan bahwa Yusuf Arimatea orang yang paling baik, enggak. Ia baik. Para perempuan ini juga baik, sesuai dengan kapasitas, kemampuan mereka dalam mencintai Tuhan Yesus.
Sikap yang ketiga adalah yang ditunjukkan oleh imam-imam kepala dan orang-orang Farisi. Mereka yang membenci Tuhan Yesus karena iri hati terhadap Tuhan Yesus yang mengajar dengan luar biasa, yang melakukan mukjizat dengan luar biasa, dan itu menimbulkan kebencian setengah mati bagi para imam kepala dan orang-orang Farisi. Dan kemudian mereka menghadap Pilatus agar kubur Yesus dijaga dengan ketat. Karena mereka pernah mendengar bahwa Tuhan Yesus pernah berkata bahwa pada hari yang ketiga ia akan bangkit. Dan ia tidak mau bahwa para murid datang kemudian mencuri mayat Yesus dan menyatakan Yesus bangkit. Sehingga kubur itu benar-benar dimeteraikan. Kubur itu benar-benar disegel dan dijaga dengan ketat. Saudara, dalam hidup kita di dunia ini ada orang-orang yang gak suka kepada Tuhan Yesus sampai sekarang. Orang-orang yang membenci Tuhan Yesus. Orang-orang yang gak percaya, tidak hanya gak percaya sih gak apa-apa, tapi benci terhadap Tuhan Yesus sampai sekarang. Saudara-saudara, apapun yang terjadi, kita, para milik Tuhan Yesus, percaya Ia adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan mari di Sabtu Sunyi atau Sabtu Suci ini, kita mengenang tempat pemakaman Tuhan Yesus. Di mana di sana Yesus mati, tapi Ia akan bangkit. Ia akan membangkitkan kita, mengangkat kita, memerdekakan kita dari kuasa maut. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari saudara-saudara kita bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman yang boleh kami renungkan bersama. Terima kasih kami sudah diingatkan akan tempat pemakaman yang mengingatkan kepada kami bahwa bukan tubuh fisik yang ada di sana, tapi ada roh yang bersama dengan Tuhan. Dan ketika kami melihat pemakaman Yesus, kami yakin dan percaya bahwa roh Yesus Kristus itu sedang berkunjung di dunia orang mati, di dalam kerajaan maut, yang membuktikan, meyakinkan kepada kami bahwa Tuhan kami Tuhan yang luar biasa, yang tidak hanya dari surga, karena Ia adalah firman Allah yang menjadi manusia, tapi juga yang hidup di dunia, merasakan apa yang kami rasakan, dan Ia pernah mengalami kerajaan maut. Terima kasih Tuhan, kami punya Tuhan yang luar biasa. Tambahkanlah iman kami Tuhan, kuatkan iman kami untuk terus berkarya. Pakailah tangan, kaki, mulut kami, hidup kami menjadi tangan, kaki, dan mulut-Mu ya Tuhan, untuk kami menyatakan karya-Mu di tengah dunia ini. Ya Tuhan, kami serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini dalam berkat-Mu. Tuhan lindungi, Tuhan sertai, dan Tuhan berkati kami semua. Ampuni salah dan dosa kami ya Tuhan. Berkati juga Radio Petra, saudara-saudara kami yang berkarya melayani dalamnya. Biarlah Tuhan yang terus memberkati Radio Petra, sehingga boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami yang tidak sempurna. Kiranya Tuhan menyempurnakannya, karena semuanya ini kami panjatkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang mengajar kami berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, sahabat Petra yang terkasih, demikian embun pagi hari ini, Sabtu 8 April 2023, kiranya sabda Tuhan memberikan hikmat, kekuatan, dan penghiburan bagi kita untuk melewati sepanjang hari ini. Saya Pendeta Murtini Hehanusa dari GKJ Jatimulyo dan LPP Sinode mohon diri dan mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Sahabat Petra yang terkasih,
Selamat mengasihi orang lain hari ini. Tuhan Yesus memberkati.